Assalamualaikum, hai semua, perkenalkan kami dari kelompok 1 peserta Latsar CPNS 2021 Kota Pangkal Pinang yang terdiri dari Alfira Silarukmi, Dr. Arti Dewinta Putri, Eka Rahmayanti, dan Rasmila Sari. Ini kami akan memaparkan salah satu materi dari agenda Latsar CPNS, yaitu manajemen ASN. Apa itu manajemen ASN? Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Salah satu bagian dari manajemen ASN adalah disiplin PNS yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021. Pengertian disiplin PNS tersebut adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. Sementara itu, hukuman disiplin diatur sebagai hukuman yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS. Contoh kasus fakta dan aktual yang terjadi tentang indisipliner ASN adalah adanya PNS yang bolos kerja pasca libur Lebaran Idul Fitri tahun 2021 di lingkungan pemerintah Kota Palembang. Puluhan aparatur sipil negara dan honorer di lingkungan pemerintah Kota Palembang tidak masuk saat hari pertama kerja usai Lebaran. Setelah libur Lebaran mulai Senin 17 Mei hari ini, seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kota Palembang kembali memulai aktivitas. Untuk memastikan tidak ada ASN dan honorer yang bolos atau tidak masuk kerja tanpa keterangan, Wakil Wali Kota Palembang melakukan sidak di kantor sekretariat pemerintah Kota Palembang. Dari sidak yang dilakukan masih ditemukan ASN dan honorer yang tidak masuk. Bagi pegawai yang kedapatan tidak masuk tanpa keterangan akan diberikan surat peringatan hingga penurunan pangkat dan pemberhentian. Mana pegawai yang memang kurang disiplin, maka ini akan segera kita tindak lanjuti dengan mungkin surat peringatan dan sebagainya. Tapi nanti BKPSDM yang akan bisa menjelaskan. Kalau misalnya surat peringatannya sampai 3 kali, kan tentu ada proses yang lebih lanjut yang akan kita terapkan untuk menegakkan disiplin protokol kesehatan. Protokol disiplin kepegawaian. Kalau untuk sanksi yang bagi yang tidak hadir dan tidak ada keterangan, ya, nanti BKPSDM yang akan melanjutkan tindakannya ya, sesuai dengan SOP-nya. Jadi kalau seandainya sudah ada beberapa kali peringatan, tentu ini akan ada tindakan yang lebih tegas lagi. Mulai dari sampai penurunan pangkat dan juga sampai pemberhentian tentunya. Dari video isu yang telah kita saksikan tadi, dapat kita analisis menggunakan metode 5W plus 1H. Yang pertama, apa isu yang terkait dengan manajemen PNS, yaitu adanya PNS yang bolos kerja pasca libur Lebaran Idul Fitri tahun 2021. Kemudian, pertanyaan selanjutnya adalah who. Siapa saja yang terlibat dalam isu tersebut? Yang terlibat dalam isu tersebut adalah PNS pemerintahan Kota Palembang. Selanjutnya adalah menjawab pertanyaan where. Di mana isu indisipliner ini terjadi? Isu ini terjadi di pemerintahan Kota Palembang. Analisis berikutnya adalah when. Kapan isu ini terjadi? Isu ini terjadi 1 hari setelah libur Lebaran usai, yaitu tanggal 17 Mei tahun 2021. Kemudian, analisis selanjutnya adalah menjawab pertanyaan why. Mengapa indisipliner ini terjadi? Penyebab terjadinya indisipliner ini dapat kita bagi menjadi faktor internal, yaitu faktor dari individu itu sendiri, dan faktor eksternal, faktor dari luar individu seperti faktor lingkungan dan teman. Faktor internal yaitu kurangnya kesadaran individu terhadap peraturan yang berlaku. Yang kedua, kurangnya etos kerja dan motivasi dari diri PNS untuk lebih disiplin. Yang ketiga,
kurang menghargai waktu. Yang keempat, lebih mengutamakan kepentingan pribadi, yaitu PNS yang tidak profesional. Selanjutnya adalah faktor eksternal. Yang pertama, pengaruh lingkungan kerja yang kurang mendukung untuk lebih disiplin. Seperti contoh, adanya pengaruh teman sekantor untuk tidak disiplin atau melanggar aturan. Yang kedua, faktor kultural atau budaya, di mana bolos kerja pasca lebaran adalah hal yang biasa di kalangan PNS. Yang ketiga, lemahnya sistem pengawasan terhadap kedisiplinan PNS. Yang keempat, belum optimalnya punishment sehingga tidak ada efek jera bagi PNS yang bersangkutan. Yang terakhir adalah how, bagaimana permasalahan PNS tidak disiplin itu terjadi. Kasus ini terkuak pada saat hari pertama masuk kerja usai libur Lebaran Idul Fitri, yaitu pada tanggal 17 Mei 2021. Wakil Wali Kota Palembang melakukan sidak kehadiran pegawai dan yang menjadi sasaran pertama adalah kantor Sekretaris Daerah Kota Palembang. Setelah memeriksa beberapa ruangan, ditemukan beberapa orang PNS yang tidak hadir tanpa keterangan. Solusi yang dapat kelompok kami berikan yaitu dari faktor internal. Pertama, harus menumbuhkan kesadaran dari dalam diri sendiri bahwa saya adalah seorang pelayan publik dan tentunya saya harus disiplin dalam bekerja. 2. Lebih menghargai waktu. 3. Harus memiliki etos kerja atau semangat yang tinggi dengan selalu berpedoman pada nilai aneka. 4. Harus selalu ingat bahwa sebagai pelayan publik tentunya kepentingan bersama harus didahulukan dibandingkan kepentingan pribadi. Solusi dari faktor eksternal yaitu: pertama, harus menciptakan lingkungan kerja yang produktif sehingga meningkatkan semangat dalam bekerja. 2. Sebagai sesama PNS kita harus saling mengingatkan agar kita lebih patuh pada aturan yang ada. Ketiga, memperketat sistem pengawasan kedisiplinan, salah satunya yaitu melakukan absensi berbasis digital atau membuat aplikasi yang bisa melacak keberadaan PNS pada saat jam kerja. Keempat, sanksi atau hukuman harus lebih dioptimalkan dalam pelaksanaannya sehingga memberikan efek jera bagi pelaku dan memberikan reward bagi PNS yang disiplin agar menjadi motivasi bagi PNS yang lain. Kelima, lebih aktif melakukan sosialisasi kepada PNS di setiap instansinya terkait dengan PP 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS. Baiklah teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami tentang permasalahan manajemen ASN yang ada di Indonesia. Semoga bermanfaat ya, dan jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Terima kasih.